Hai semuanya, di video kali ini gue punya 5 rekomendasi prosesor buat tahun 2024 yang pengen rakit komputer sendiri ataupun kalian bisa rakit komputer sama gue, DM Instagramnya aja. Nanti kita konsultasi bareng-bareng. So, ya udah, ini ada 5 rekomendasi prosesor yang dengan harga terjangkau dan masih worth it kok. So, semoga video bermanfaat. Intro. Oke guys, ini adalah 5 rekomendasi prosesor dari budget yang cukup terjangkau ya. Jadi yang pertama yang gue rekomendasikan adalah AMD Ryzen 3 3100. Ini masih Ryzen Gen 3, masih cukup terjangkau lah. Cuma ini wajib pakai VGA eksternal. Yang gue rekomendasiin adalah prosesor-prosesor dengan harga yang terjangkau gitu loh ya. Ini di 1.300, dia dapat fan processor juga. Dia udah 4 core 8 threads. Ini buat live streaming masih bisa lah. Base clocknya di 3,6 up to 3,9. Bisa di overclocking bisa. Cuma kalau mau di overclocking cari motherboardnya yang bagus juga, VRM yang bagus ya. Habis itu dia soketnya AM4. Kalau soketnya AM4 ya kalian cari motherboardnya yang AM4, jangan cari motherboard yang Intel. Misalkan Elgato 1151 gitu ya. Cari yang sesuai sama soketnya juga lah. Dia RAM-nya support di 3200 MHz DDR4. Ini prosesor menurut gua masih cukup worth it di budget 1.300.000. Kalau mau rakit sendiri sama VGA segala macem sih, hitung-hitungan gue bisa 6 jutaan lah, 6-5 jutaan mungkin dapat. Ya 5 jutaan dapat lah AMD Ryzen 3 3100 ya. Sama VGA eksternal, sama casing, sama SSD, power supply, sama motherboard, ya segala macem lah. Sama casingnya juga, monitor segala macem. Kalau mau monitor sih mungkin 7 lah, 7-6an lah. Ya. Kalau kalian minat, linknya di deskripsi. Dan kalau kalian mau rakit komputer sama gue, bisa juga DM Instagramnya aja, TechWithBlack ya. Oke. Habis itu yang kedua, ini rekomendasi dari gue adalah AMD Ryzen 5 3600. Harganya udah ada beda nih, di 2.035.000, beda udah sekitaran let's say 700.000 600.000 lah. Dia emang harga beda, kualitas juga berbeda kan. Ini udah 6 cores 12 threads, base clock di 3,8 up to 4,4. Udah AM4 juga. DDP-nya di 95 watt. Dia RAM-nya 3200 MHz support. Kalau gua ya, semakin prosesornya semakin tinggi ya kalian cari motherboardnya chipsetnya yang juga yang semakin tinggi. Makanya gua kalau motherboard, kalau patokan gua motherboard itu pokoknya MSI, Gigabyte, Asus sama ASRock, itu aja 4. Kalau menurut gue itu the best one lah. Ya. Kalau toko mah udah trusted lah. Kalau kalian mau rakit PC sendiri, ini wajib pakai VGA eksternal juga. Kayaknya bisa 8-9an deh. Kalau PC only ya, pakai prosesor ini ya, karena motherboardnya juga. Maksudnya kalian mau cari prosesor yang terjangkau dulu buat budget PC kalian, gitu loh ya. Ini AMD Ryzen 5 3600 6 core 12 threads ya. Kalau enggak, kalian kalau mau cari yang PC-nya only, nggak wajib pakai VGA eksternal. Maksud gue itu prosesornya dia support APU ya, cari paling ya Ryzen 5 5600G atau Ryzen 5 4600G lah. Menurut gue udah oke punya lah. Jadi dia tuh bisa nyala tanpa pakai VGA eksternal tuh. Yang ketiga, ini AMD Ryzen 7 3700X 3.550.000. Nah ini kalau seri X itu dia biasa makan dayanya mantap guys. Jadi power supply-nya juga harus yang mantap dan VGA-nya juga harus yang kencang. Karena untuk seri X itu prosesornya kencang guys ya. Ini kalau rakit komputer sendiri kayaknya bisa 10 jutaan lebih, 11-12 juta ini kalau pakai prosesor ini ya. SSD, casingnya gaming, VGA-nya gaming, power supply juga harus yang mantap gitu loh. Ini gue cuma rekomendasiin prosesornya doang. Udah 8 cores 16 threads up to 4,4 dengan base clock 3,6, AM4, DDP-nya di 65 watt ya. Oke. Kalau toko ini Queen Processor nih. Ya ini mah tokonya udah inilah terkenal lah ya. Ini rekomendasi dari gua. Paling kalau kalian rakit komputer sendiri, kalau pakai motherboard pakai prosesor ini, hitung-hitungan gua ya. Ini hitungan kasar gua bisa 12-13 juta lah. Ya, kalau mau bagus, maksud gue tuh kalian gak beli kucing dalam karung gitu, langsung dapat yang bagus sekalian. Makanya gue kalau bilang
teman-teman kalau budgetnya mepet, kalau bisa nabung lagi. Cuma kalau udah bener-bener gak bisa nabung lagi, udah pengen banget beli komputer atau darurat, tuh balik DM aja. Makanya gue kan selalu kasih solusi dulu. Kalau budgetnya gini, mendingan gue pahitin di awal daripada kalian nyesel di akhir gitu. Gue orangnya gitu. Jadi teman-teman juga bisa berpikir 2 kali. Kecuali dana kalian udah yakin, udah struck, ya gue tinggal rakitin doang. Kalian DM Instagram gue list, budgetin segala macam, udah mantap, udah. Yang keempat i3 10100. Nah ini Intel nih di 1.922.000. Bang, kenapa lebih pilih AMD daripada Intel sih bang? Kalau abang rakit PC biasanya. Kalau gue AMD lebih murah, habis itu kualitasnya juga mantap gitu dibanding Intel. Karena kalau Intel emang dia, kadang-kadang harganya ini 1,9 nih. Ini aja 1,3 udah dapat yang 6 core 4 core 8 threads nih. Ini aja i3 10100 4 core 8 threads juga. Bedanya di 500.000 kan bisa buat ambil SSD atau casing. Nah, ini Ryzen 5 3600 kan 6 core 12 thread nih. Ini 4 core 8 threads. Selisihnya cuma 100.000 tuh. Makanya banyak pertimbangan gue kalau mau ambil Intel atau AMD. Kecuali emang teman-teman udah pengen banget, aduh gue pengennya Intel aja deh bang. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja gitu. Gue kan selalu bilang teman-teman yang final decision di teman-teman. Gue cuma menyarankan kasih solusi, kasih usulan. Kalau teman-teman merasa usulan gua nggak masuk di teman-teman, ya kalian ikutin saran dari kalian aja sendiri gitu loh. Gue cuma kasih masukan, sisanya keputusan di kalian gitu loh ya. i3 10100 itu dia 4 core 8 threads, dia ada iGPU nya teman-teman, jadi bisa nyala tanpa pakai VGA eksternal ya. 4 core 8 threads dia. Kalau rakit PC sama ini ya hitung-hitungan gue ya paling ini nggak pakai VGA eksternal, paling 4-5 juta, 6 juta cukup lah. 5 juta atau 6 juta lah aman lah pakai prosesor ini, nggak pakai VGA eksternal ya. Cuma kalau kayak i3 10100F itu wajib pakai VGA eksternal, kalau nggak mau nyala tuh komputer ya. Yang terakhir i5 10400. Nah ini aja udah nih kita lihat ya. Ini kita sandingkan sama Ryzen 5 3600 deh. Jadi dia 6 core 12 threads gitu, frekuensi 2,9 up to 4,3. Kalau ini kan 6 core 12 thread 3,8 up to 4,4. Perbedaannya udah lumayan kan. Habis itu juga bedanya 400.000 itu bisa buat beli SSD, bisa buat beli casing, bisa buat beli fan casing, bisa buat beli power supply, bisa buat macam-macam ya. Makanya gue rekomendasiin yang AMD. Cuma gue nggak mesti muluk AMD terus gitu. Kalau kalian mau Intel ya gaspol aja. Gue mah cuma saranin yang terbaik aja lah ya. Kalau rakit PC ini paling 7 juta lah, atau 6 juta masih bisa lah. 7 juta sih, 7 juta lah aman lah FX 2400 ya. So ya udahlah, ini gue buat video 5 rekomendasi prosesor. Kalau kalian juga pengen rakit komputer sama gue juga bisa DM Instagramnya aja. Gue kirim ke seluruh Indonesia. Pokoknya teman-teman terima beres aja, percaya sama gue. Oke, so ya udah, semoga video ini bermanfaat. Kalian sukses terus, sehat selalu lah. Yang penting sehat lah ya. Oke, bye bye. Sampai jumpa di video Tech Talk selanjutnya. See you tomorrow. Thank you. Ciao.